Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Berawal dari saling bercanda, jari seorang siswi di Sumedang malah tersangkut kursi sekolah. Sakit hati kerap dimarahi, seorang pembantu di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, nekat membunuh majikannya. Sindikat penjual hewan dilindungi ditangkap polisi di Garut. Seorang pria di Lembang, Kabupaten Bandung Barat membunuh bekas majikannya sendiri. Motif pembunuhan tersangka sakit hati karena sering dimarahi saat menjadi asisten rumah tangga. Taudin alias Adi dikurung di balik jeruji besi Mapolsek Lembang karena membunuh Vivi Hasanah, bekas majikannya. Pria yang sempat menjadi ART membunuh korban di rumah kontrakan di Desa Jayagiri, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Sebelum membunuh Vivi, pelaku sempat menjadi ART di rumah korban selama beberapa bulan. Saat itu, pelaku kesal karena sering dimarahi oleh korban. Akhirnya, pelaku merencanakan pembunuhan. Pada 21 Mei dini hari, pelaku diam-diam datang ke rumah kontrakan korban yang tinggal seorang diri. Kedatangan pelaku diketahui korban sehingga mereka sempat terlibat cekcok. Karena naik pitam, pelaku langsung memukul wajah korban dengan menggunakan balok kayu hingga korban tewas. Setelah membunuh korban, pelaku menyerahkan diri ke warga lalu dibawa ke kantor polisi. Di hasil olah TKP dimungkinkan bahwasannya korban meninggal karena benturan benda tumpul yang berupa kayu kurang lebih panjang 40 cm. Pelaku itu pernah kerja di tempat korban. Kalau hasil pemeriksaan sementara motif? Untuk motif kita masih dalami. Usai diautopsi di Rumah Sakit Sartika Asih, korban dimakamkan oleh pihak keluarga. Tersangka dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, sehingga terancam pidana penjara 20 tahun atau seumur hidup, bahkan hukuman mati. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Seorang pemuda di kota Cirebon ditangkap polisi setelah iseng membawa motor warga yang kuncinya masih menggantung. Pelaku nekat merubah warna hingga plat motor untuk digunakan sehari-hari. Ade Rapasa, pria berusia 26 tahun, ditangkap polisi karena mencuri motor di Kelurahan Derajat, Kota Cirebon, Selasa siang. Pelaku berdalih sebenarnya tidak berniat mencuri, tetapi hanya iseng membawa sepeda motor milik warga. Awalnya pelaku hanya mau membeli keperluan di toko kelontong. Namun begitu melihat kunci motor milik Rahmat masih menggantung, ia langsung membawa kabur sepeda motor tersebut. Pada awalnya pelaku ingin membeli rokok di warung sebelah kontrakannya. Kemudian ketika keluar dari kontrakan, pelaku melihat satu unit sepeda motor merek Honda Vario 125 milik korban yang kuncinya masih tergantung di motornya. Sehingga setelah pelaku membeli rokok, maka pelaku kemudian mengambil tas, helm, kemudian sepeda motor yang nggak tergantung kuncinya langsung dibawa oleh pelaku yang rencananya akan menuju ke Tasikmalaya. Namun alasan iseng pelaku tidak beralasan, lantaran ia juga merubah plat nomor dan warna motor yang awalnya oranye menjadi hijau. Pelaku Ade dijerat pasal 362 tentang pencurian dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon. Komplotan pencuri spesialis sepeda motor di Kota Sukabumi ditangkap polisi. 2 dari 5 pelaku ditembak kakinya karena melawan saat ditangkap. Sebanyak 5 pencuri sepeda motor yang meresahkan akhirnya ditangkap polisi. Mereka dikenal sebagai alap-alap spesialis roda 2 yang sudah mencuri lebih dari 20 unit sepeda motor. 2 dari 5 pelaku ditembak kakinya karena melawan polisi saat ditangkap. 4 pencuri bernama Ricky, Enting alias Ucing, Iskandar, dan Yayan. Sedangkan 1 lagi sebagai penada hasil curian bernama Agus asal Ciracap, Kabupaten Sukabumi.
Saat melakukan tindak kejahatan, komplotan ini selalu menggambar lokasi yang akan menjadi sasaran. Mereka memilih lokasi yang tidak dijaga oleh satpam dan tidak ada kamera pengawas. Komplotan ini beraksi dengan alat khusus. Mereka dapat mencuri sepeda motor dalam waktu 3 menit. Ini dia alat tidak dia menggunakan kunci RT tadi ya, dia memantau pegawai itu biasanya ini mencari yang lengah, kemudian tidak ada CCTV, kemudian pengawasannya dari yang pemilik ataupun masyarakat lengah, itu yang menjadi sasaran mereka. Polisi masih mengembangkan kasus pencurian ini karena jaringan ini tidak hanya beroperasi di wilayah Sukabumi, tapi juga di Cianjur, Bogor, hingga ke Bandung. Asep Didi melaporkan dari kota Sukabumi. Polisi berhasil mengungkap sindikat kasus dugaan penjualan hewan dilindungi jenis siamang dan kucing hutan. Satu pelaku ditangkap dan kini polisi masih mendalami kasus tersebut. Sindikat penjual hewan dilindungi negara diungkap unit tindak pidana tertentu saat Reskrim Polres Garut. Kasus mulai terbongkar setelah adanya laporan dari salah satu komunitas pecinta hewan. Dari kasus tersebut, polisi menangkap Wendra Madisya, warga kampung Cilimus Lebak, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut. Polisi mengamankan bayi siamang, 2 ekor kucing hutan, serta 2 ekor anak musang ekor putih. Polisi masih mendalami asal-usul hewan tersebut. Keterangan pelaku selalu berubah-ubah, sehingga sampai saat ini masih dilakukan pengembangan. Ya, memang diperjualbelikan karena memang tersangka telah dipantau oleh kita dan RSM pencinta satwa langka. Memang sudah dari tahun 2022 melaksanakan jual beli ini. Modusnya kemana? Selama ini pelaku menjual satwa dilindungi melalui daring dengan harga yang bervariatif. Pelaku mulai berjualan sejak tahun 2022 dengan sistem cash on delivery atau bertemu langsung dengan pembeli. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang RI tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Pelaku terancam 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Sementara satwa yang hendak dijual pelaku sudah dititipkan di Balai Konservasi SDA Kabupaten Garut. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut.